正真正銘の宝石。 Hello brother, Sugeng Rawuh ing channel Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. So hari ini Mimin akan merangkum anime yang berjudul Mofa Gongzu de Xiao Fanao. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. Di awal episode, kita diperlihatkan seorang wanita yang melahirkan anaknya yang diberi nama Athanasia. Nah, sayangnya nyawa sang ibu ini tidak terselamatkan saat melahirkan. Nah, si Athanasia ini dibesarkan di sebuah tempat terpencil di dalam istana yang disebut sebagai Istana Ruby Place. By the way, karena Mimin ribet ya manggil namanya Athanasia, jadi kita panggil aja si Ati gitu ya. Nah, meskipun bangunannya indah, tempat itu tuh terasa sunyi dan juga kosong. Gak ada bangsawan yang datang, gak ada pesta, gak ada tuh pelayan istana yang penting gitu lah istilahnya. Hanya beberapa orang yang benar-benar peduli kepada si Ati. Nah, di hari itu tiba-tiba aja si Ati ini bermimpi. Ia melihat seluruh alur kisah hidupnya, di mana endingnya ia diasingkan oleh ayahnya sendiri karena mempelajari ilmu hitam. Kemudian setelah diasingkan, dia ini merasa kayak buat apa aneh hidup kalau nggak dianggap gitu sama ayah sendiri. Dan ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kenalin, ini namanya Lily. Nah, si Lily ini adalah pengasuh yang lembut, penuh kasih, dan seperti ibu keduanya si Ati. Jadi si Lily ini ibaratnya pelayannya yang selalu tersenyum dan sabar merawat dirinya. Nah, dulu padahal si Lily ini seorang bangsawan dan sangat dekat dengan ibunya si Ati. Dia rela loh melepaskan gelar bangsawannya hanya untuk merawat si Ati. Nah, setelah mengetahui kisah hidupnya, setelah mengetahui semua alur hidupnya, si Ati ini memutuskan untuk mengubah alur hidupnya, entah gimana pun caranya. Nah, saat bayi, si Ati ini gak disenengi nih sama pelayan-pelayannya. Karena apa? Karena kayak pelayannya tuh mikir, buat apa kita ngasuh seorang anak kecil yang notabene si anak kecil ini aja gak dianggap gitu sama sang baginda atau si rajanya gitu. Dari sana si Ati mengubah sikapnya menjadi baik, imut, lucu, dan menggemaskan. Dari sana pun para pelayan jadi beda gitu sikapnya ke Ati. Yang tadinya benci jadi kayak suka dan gemes gitu ngeliat Ati. Nah, pas Ati udah selesai membantu para pelayan, di perjalanan pulang dia ngeliat nih ada mbak-mbak pelayan yang gerak-geriknya itu mencurigakan. Kayaknya sih dia mau mencuri sesuatu gitu ya. Ditanya dong sama si Ati, "Mbak, ngapain di sini? Nyari apa toh?" Terus si mbaknya ini ngebatin, "Ini anaknya tukang kebun apa gimana sih?" Si mbak ini nanya ke si Ati, "Jadi aku tuh lagi nyari emas." Nah, di pikirannya Ati saat itu maksudnya emas itu mungkin tempat penyimpanan gandum atau mungkin kebun bunga, matahari. Terus si mbak-mbaknya ini langsung bilang, "Eyalah cok, maksudnya tuh bukan sesuatu yang berwarna emas, tapi emas asli yang berkilau-kilau gitu loh nak." Nah, si Ati ini langsung nyeletuk, "Oh, Mbak kalau mau mencuri tuh bilang dari awal. Sini tak tunjukin tempatnya." Kemudian Ati menunjukkan sebuah dapur. Nah, si Mbak pencuri ini makin bingung dong. Logikanya kan mana ada gitu tempat perhiasan atau emas-emas yang disimpan di dalam dapur. Tapi ketika dia melihat seorang pelayan membawa piring yang hiasannya dari sebuah berlian, dia jadi percaya gitu. Kemudian Ati berusaha memancing si pelayan yang sedang membawa cemilan dengan cara Ati akan mengalihkan perhatiannya dengan meminta satu coklat. Untungnya aja nih berhasil. Nah, mereka berdua pun masuk ke dalam dapur. Benar aja, di dalam sana alat-alat makanannya itu terbuat dari emas dan juga berlian. Dengan sigap, si mbak-mbak pencuri itu langsung mencongkel satu persatu berlian yang menjadi perhiasan di piring itu. Tapi Ati langsung mengambilnya dan berkata kalau ini semua adalah miliknya. Nah, si mbak pencuri ini yang kesel langsung mengambil sebuah pisau dan menyodorkannya ke arah Ati. Kemudian Ati berusaha menarik tali pengikat lampu dan lampu itu pun berhasil dan si mbak pencuri pun terjebak di sana. Di waktu yang tepat, penjaga dan pelayan yang lainnya datang dan si pencuri pun ditangkap.
Kemudian Mbak Lily berkata, si pencuri itu bukan hanya memalsukan identitas doang, tapi juga membawa senjata tajam. Jadi si Ati atau si Atanasia ini, kalau berdasarkan takdir yang ia tahu ya di novel yang muncul di dalam mimpinya itu, dia ini adalah seorang putri yang tidak memiliki sihir. Dan dia juga tahu nih tentang mbak-mbak pencuri itu dari dalam mimpinya. Nah, kalau di dalam mimpinya, si mbak-mbak pencuri ini nantinya akan membunuh Mbak Lily. Tapi berkat tindakannya, Mbak Lily masih hidup dan sang pencuri bisa ditangkap. Jadi, ia menyimpulkan kalau takdir ini bisa dirubah. Kemudian, sang kaisar mendapatkan berita kalau anaknya berhasil menangkap seorang pencuri. Tapi dilihat dari responnya, dia tuh kayak nggak peduli gitu loh guys. Nah di lain sisi, sang penyihir hebat yang tinggal di menara tertinggi menyadari kalau ada seseorang yang merubah takdir. Dan yang merubah takdir tersebut asalnya dari istana. Kyuden オベリア帝国の命運を変えたのは Oke guys, sekian untuk alur cerita hari ini. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Love you. Sampai jumpa di episode berikutnya and pakai.